Anda ya tanggapi dulu narasi dari Bang Zuma yang sangat ya krusial ini adalah akal kalian dimatikan oleh sang pemati akal. Nggak tahu siapa namanya, wallahualam siapa dia. Tapi tentunya Anda tahu siapa yang mematikan akal Anda, siapa yang mengatakan bahwasanya oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan dalam Roma 14 pasal 9. Silahkan itu yang Anda tanggapi, teman-teman. Berhubung karena teman-teman kita ada yang sholat, Bang Zuma, Bang dosen sholat, ya silahkan Anda tanggapi, nanti saya tanggapi kalau memang mereka sudah memang sholat dulu. Silahkan teman-teman Kristen. Sebab sudah pernah kami debat ini, ya. Nah, tapi untuk Anda, ya, Anda mencoba bahwa kekristenan itu telah akalnya telah mati oleh dia yang bisa mematikan akal. Anda berkata itu, Anda kutip ke Alkitab, Anda kutip juga ke kitab Anda. Saya pikir Anda sedang memblender. Tapi saya mau bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat untuk Anda, ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas Anda mencoba memakai tapi malah menuduh. Padahal sebenarnya menurut Alkitab yang Anda tuduh, yang Anda pakai, maka Andalah sesungguhnya yang sedang dibutakan. Nah, perhatikan. Saya, Kristen, Bible bertanggung jawab dengan semua narasi teks. Semua di dalam kitab-kitab PB sudah diafirmasi itu adalah firman Allah. Nah, sekarang begini, Anda mencoba untuk membangun sebuah opini tapi pakai Bible. Tapi Anda tidak konsisten kepada para penulis, tidak konsisten dengan kaidah ilmiah dalam penarasian, ya. Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada kisah para rasul, lalu para rasul dan termasuk Paulus ada di kisah para rasul. Bang, itu linear semua. Bang, saya potong dulu, Bang. Sebentar. Izin saya potong dulu. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sabar, itu sabar. linear semua. Artinya sabar. bahwa mereka konsisten satu berita, konsisten dalam satu. Anda mencoba mengarang-arang. Saya katakan Anda yang buta. Oke, itu dulu. Makasih. Sabar. Ya, yang Anda harus tanggapi di sini, saudara Kristen, narasi daripada Bang Zuma tadi bahwasanya akal Anda dimatikan. Kenapa saya katakan akal dimatikan? Karena Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Nah, sementara manusia yang bangkit daripada kubur itu tidak ada satupun penjelasan daripada Elohim, bahkan dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Anda harus tanggapi sebagaimana dalam Roma 14 pasal 9 tadi. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ini yang Anda harus tanggapi. Jangan kemana-mana, kita fokus supaya penonton bisa mendapatkan edukasi daripada diskusi kita. Anda harus tanggapi tentang bangkitnya Yesus dari kubur yang Anda sembah itu. Di mana referensi, ya, di mana akal pikiran Anda sehingga Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Makanya kami katakan akal Anda mati. Kenapa? Oke. Anda menyembah manusia yang dibangkitkan. Baik. Dalam 1 Korintus 4, sabar. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kemudian di data yang lain, Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dia menyembah. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus juga menyembah. Dalam Wahyu 22 nomor 9, seluruh para nabi dan malaikat dan mereka yang percaya kepada kitab itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sementara Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Oke, itu baik. yang Anda harus bantah. Silakan. Oke, baik, saya ya. Jadi saya tidak sedang berurusan dulu dengan Zuma. Saya tidak berurusan dengan Zuma, tapi saya mengutip tadi pernyataan Anda, ya. Nah, kalau dengan Zuma nanti saya sendiri. Nah, jadi begini. Anda sedang menuduh bahwa kekristenan itu sedang buta akal. Entahkah karena kamu comot-comot ayat atau kamu membeo dari Zuma.
Tapi sekali lagi Anda datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin seperti tidak terpelajar, lalu datang ke teks PB, datang ke perjanjian baru, lalu comot-comot ayat, lalu Anda menyerangnya, lalu Anda mengambil kesimpulan. Kebodohan Bang, apa ini? Bang, Kebodohan Anda apa jangan ini? Saya Felix, tantang Felix, Anda. Jangan sebentar, bodoh Felix, kalau Felix. mau pakai di Boleh luar gantian? Alkitab. Sebab Felix, terlalu boleh banyak gantian? ayat Alkitab mengatakan itu linier. Gantian Hah? dulu, gantian. Terakhir. Oke ya, jadi jangan begitu. Sebentar Bang. Jangan begitu, Bang. pakai Alkitab. Sanggupkah engkau Bang, menyerang kekristenan dengan saya kitabmu? menyuruh, Eh? Bang, saya menyuruh. Mana kitabmu? saya Bawa menyuruh- kitabmu ke sabar, sini. Sebentar, Biar sebentar, begitu, sebentar, jangan sebentar, pakai Prai, sebentar, Alkitab. Prai. Sebab apa? Felix. Alkitab itu satu pengarang. Itu dari Allah melalui Sabar, para Bang. penulis. Itu satu tema. Ngerti enggak? Sebentar, Prai. Oke, thank you. Bang. Sabar dulu, Bang Joseph. Felix, boleh saya Sabar ganti? dulu, teman-teman Kristen. Sabar. Saya menyuruh Anda untuk membantah narasi saya dengan data, bukan curhat, Pak. Saya memberikan kesempatan kepada Kristen, kepada Anda Kristen-Kristen yang ada di sini, membantah narasi saya dengan menggunakan data. Dan saya tidak comot-comot dan saya Oke, begini. tidak menuduh. Buktikan Tapi- data, tapi- buktikan sabar. data bahwa kekristenan Sabar. itu palsu. Buktikan Bibel- dari Alkitab. Sabar. Coba. Sabar, Bibelmu Oke, sendiri, sabar. buktikan Saya baca. datamu bahwa kekristenan itu adalah palsu, sesat. Datamu ya, data dari Alkitab. Dan Bang. itu harus terang. Yuk, saya tunggu. Bang, tadi saya mengangkat sebuah narasi tentang Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti syarat Tuhan kamu, sehingga dikatakan Tuhan harus mati dulu dan bangkit dulu dari kubur. Makanya saya sepakat dengan Gurunda Suma tadi mengatakan bahwa kalian dimatikan akalnya oleh sang pemati akal. Siapa dia? Pauluslah yang penulis Roma 14 nomor 9 ini. Coba Sebentar, ini Prai, yang sebentar, Anda Prai. harus bantah dengan Gantian menggunakan bicara kita. data. Kenapa Anda menyembah manusia yang dimatikan, manusia yang dibangkitkan dari kubur? Ini yang Anda harus bantah pakai data, bukan curhat. Oke, baik. Saya tanggapin Anda. Prai, Saya sebentar. tidak dengar. Gantian bicara Saya kita. tanggapin Anda. Prai, gantian dulu Perhatikan. bicara. Prai, Oke, gantian. perhatikan ya. Apa yang dimaksudkan di dalam Baik, gantian dulu. gimana saya ya? Sebentar, gantian, sebentar. Oh, enggak, Saya- biar satu kali ini untuk kawan ini. Coba. Sebentar dulu, Prai. Oke. Dengarkan, baik. Jadi karena Bang Zuma mengutip Matius 24 ayat 15 ini, dan itu berdasarkan Daniel 11 ayat 31, banyak orang termasuk orang Yahudi pun ya, penganut Yahudi dan beberapa orang Kristen menganggap bahwa Daniel 11 ayat 31 ini adalah digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes ketika dia mencemarkan bait suci dengan darah binatang haram. Nah, jadi Gak nyambung, Pak. Sebentar, Felix. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, penonton di bawah- Felix. saya yakin penonton di bawah Gantian dulu. Sebentar. Penonton di bawah butuh sebentar, edukasi, ngerti. Bang. Dengarkan dulu, Felix. Felix, Mana dengarkan. ada sebentar. diskusi nggak nyambung? Dengarkan dulu, Aduh, Felix. Dengarkan dulu, kasih Felix. nyambung lah. Dengarkan dulu, Felix. Gantian, sebentar. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan baik-baik. Dengarkan, sebentar. Saya hanya kasih gantian kita. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan dulu. Daniel 11 ayat 31 sebagai dasar Matius 24 ayat 15 ini sebagai amaran untuk orang Israel. Apa artinya? Bahwa Daniel 11 ayat 31 belum digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes. Artinya Yesus sedang mengatakan di masa depan, itulah yang tergenapi tahun 70. Ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, kemudian orang Kristen melihat itu kemudian lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan, ke seberang sungai Yordan. Kemudian mereka melihat, karena amaran inilah makanya orang Kristen selamat, tidak terbantai, keluar dari Yerusalem, dari kota Yerusalem, dan lolos dari pembantaian Jenderal Titus. Dan semenjak itu orang-orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia, dan sampai hari ini kota Yerusalem dan bait suci itu tergenapi oleh Lukas 21 ayat 24. Saya bacakan ayat 24. Dan mereka akan sebentar. Saya potong, Bang, ya. Sebentar, Felix. Sebentar, gantian dulu. Terakhir. Masalahnya gini, penontonnya Bang Aro. Sebentar dulu, Felix. Masalahnya penontonnya Bang Aro ini rata-rata orang cerdas. Dengarkan, Felix. Saya kan lagi menerangkan Matius 24 ayat 15.
Jadi entah kau bilang pun nggak nyambung atau nyambung, itu urusanmu. Dengarkan. Nah, jadi Yesus pun menutup dalam Matius 24 ayat 15 mengenai nubuatan kota Yerusalem dan bait suci. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan itu tergenapi sekarang. Terima kasih Felix. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gini Bang. Tadi kan saya hanya menyambung narasi dari Bang Suma, Gurunda Suma. Dan saya rasa penontonnya Bang Arum di bawah ini mereka cerdas semua. Masa kita mau menampilkan diskusi yang tidak baik, diskusi yang kusir kepada penonton-penonton Bang Arum yang cerdas-cerdas. Diskusi yang nggak nyambung itu membosankan Bang. Diskusi yang nggak nyambung itu tidak ada edukasi Bang. Di sini orang nonton di sini, mereka semua butuh edukasi. Ya, makanya saya tanya, melanjutkan daripada narasi Gurunda Zuma, bahwasanya akal kalian orang-orang kafir itu dimatikan oleh seorang ya yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul, padahal tidak ada konfirmasi daripada Elohim, konfirmasi daripada Yesus tentang kerasulan rasul itu yang namanya Paulus. Nah, pertanyaan saya, pakai akal kalian. Makanya Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya kalian mati akalnya. Kenapa? Orang atau esensi yang disembah itu adalah Maha Kuasa, yang disembah itulah pencipta alam semesta. Mana ada ya manusia yang mati dituhankan, dibangkitkan, ya. Datanya di mana kalau Yesus dibangkitkan? Dalam 1 Korintus 14 nomor orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Demikianlah beliau senantiasa berdoa kepada Robnya dengan mengangkat tangannya sambil menghadap ke kiblat, sehingga selendang beliau terlepas dari bahunya. Abu Mana Bakar menjualnya nggak ada. sadar. Nah, kita baca. Nah, katanya harus runut. Gimana sih? Oh iya, saya menunggu menjualnya. Iya ya. Nggak ada. Nggak Iya, ada ya. dan dia selalu menyertai di belakang beliau. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya Nabi Allah, cukuplah kiranya Anda bermunajat kepada Allah, karena dia pasti akan menepati janjinya kepada Anda." Lalu Allah menurunkan ayat, "Ingat ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang Menjualnya mana? turut-turut." Al-Anfal. Oh, langsung ke jualnya. Boleh. Langsung, oke. Ya, sebentar ya. Ini panjang ini soalnya. Dia mana menjualnya? Sabar. Sabar, tunggu. Sabar. Ya, ini. Ceritakanlah kepadaku apa sebabnya Anda berdua menangis. Jika bisa menangis, maka aku akan menangis. Jika tidak bisa, maka aku akan pura-pura menangis untuk kalian. Rasulullah bersabda, "Aku menangis karena tebusan yang Tebusan. Tebusan bukan menjual. Tebusan, woi. lebih murah daripada harga Iya. kayu ini." Tebusan Tebusan. apa? Tebusan. Bukan menjual. seorang anak kecil Pak, yang mana ditebus menjualnya? oleh Muhammad ditukar tebusan dengan itu. pasukannya. Mulai. Tebusan. Menjualnya mana? Sabar. Tebus. 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan. Siapa dia? Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Ya, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, rupanya tidak bisa dilihat dan bahkan tidak ada satupun yang mampu melihat dia. Suaranya pun tidak bisa didengar. Syarat yang menjadi pertama adalah dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Tuhan itu tidak boleh takluk dengan maut. Tak bisa dihampiri oleh kebanyakan. Bang Zuma tadi mengatakan kalian mati akalnya, dimatikan akalnya. Kenapa? Orang yang mati bahkan dibangkitkan dari kubur itu yang kalian sembah. Kenapa kalian menyembah manusia yang dibangkitkan dari kubur? Itu yang Anda harus jelaskan kepada kami. Silakan Bang Pandi dilanjutkan sebentar. Gantian kita, saya mau ibadah juga Bang Pandi. Oke, baik. Udah jelas-jelas Gimana? yang aku bilang Ke tadi. saya dengan Bro. siapa sekarang?
Udah jelas predikal. Jospen, turunlah kita semua, percuma, capek. Gak ada gunanya. Udah kubacakan, Bapak membangkitkan anak. Anak membangkitkan semua, menebus dosa manusia, diutus. Gak bakal ngerti. Ayo kita turun sama-sama. Aku mau turun dulu. Ya, silakan Ibu Karyayam. Silakan Bang Zuma masuk. Iya, Oke, baik. Bang Zuma, siap. Silakan. boleh kita diskusi diatur aja misalnya 3 menit supaya jangan Boleh. ketahuan. Gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, Ya. biar lebih kondusif ya supaya enak. Oke, temanya dibuat sesuai dengan yang tadi, lalu saya nanti bisa Silakan. ini. Sorry, saya masuk agak telat, jadi saya tidak dengar semua narasi abang. Sorry bang. Iya, ditanggapi aja, Bang. Ya justru Saya meng- itu. Saya saya menanggapin apa? Saya tidak dengar semua. Iya. Saya ulang kalau gitu. Jadi Boleh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Indikasi penyesat ini duduk di tempat yang kudus. Jadi apabila kamu di sini murid Yesus, bukan Kristen. Kamu berarti Bani Israel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji artinya yang membinasakan manusia, baik dalam hidupnya di bumi maupun di kehidupan berikutnya. Pengikut Paulus, kenapa dikatakan dibinasakan oleh Paulus? Karena pengikutnya kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku. Bayangkan saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaumnya, yang akan menjadi hakimmu nanti adalah Musa, bukan aku. Itu Yesus sampaikan tuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen ini datang kepada siapa nanti? Ketika di persidangan di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha adil. Kalian mau ikut ke Nabi Musa? Kalian bukan pengikutnya Nabi Musa. Kalian kepada Nabi Muhammad? Kalian bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Satu-satunya kandidat yang bisa menyelamatkan kalian di hadapan Tuhan adalah kalian ke Yesus. Yesus, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Oh maaf, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku, pergi daripadaku. Kalian mau kemana kira-kira? Mau kemana lagi? Itulah yang disebutkan kalian dibinasakan. Dibinasakan oleh siapa? Dibinasakan oleh ajaran Paulus. Sehingga Yesus yang kalian sembah sekalipun tidak mengakui apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kalian sampai kepada hari terakhir, maka segeralah kalian jangan masuk kelompok orang-orang yang diusir oleh Yesus. Kenapa ada yang diusir? Karena dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia duduk di tempat kudus. Jadi orang-orang terperdaya. Tidak mungkin dia membinasakan. Tidak mungkin dia menyesatkan. Sebab dia adalah rasul. Duduk di tempat suci. Kalian tidak mungkin mengatakan, oh ini tidak mungkin membinasakan ini. Karena dia duduk sebagai rasul. Justru karena dia di tempat kudus inilah dia gunakan untuk membinasakan manusia. Kalau dia duduk sebagai RT doang, sebagai Pak Camat, atau sebagai gubernur, atau presiden sekalipun, tidak akan ada yang mendudukkan dia sebagai penyampai firman. Tidak ada. Tetapi karena dia mengatakan dirinya rasul, maka apa yang muncul di benak kita? Oh, dia orang suci, dia penyampai firman Tuhan. Faktanya, mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa ketika akal saudara dikebiri, akal tidak difungsikan lagi oleh karena pernyataan-pernyataan rasul kalian, maka itulah bukti bahwa yang dibinasakan oleh Paulus itu adalah Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Ya, terminologi atau karakteristik yang dikenakan oleh Bang Zuma terhadap Paulus adalah dari pernyataan Yesus yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15, yaitu soal pembinasa keji. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus yang dicatat di dalam Matius, bahwa pembinasa keji itu menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel.
Nah, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, perhatikan di Nabi Daniel itu di pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11 itu diidentifikasi sebagai raja, ya, diidentifikasi berperan secara politis, diidentifikasi berperan pembinasa physically, ya. Paulus itu tidak menjadi pembinasa keji terhadap orang Yahudi, ya, terhadap orang Yahudi. Oke, oh ada itu Stefanus, oh berarti itu hanya satu, maka itu tidak bisa dikenakan. Sementara yang dikategorikan Bang Zuma adalah kekristenan itu sendiri. Jadi itu tidak tepat. Jadi pembinasa keji itu adalah satu raja yang bertindak nanti di akan datang. Maka memahami Injil Matius pun tolong, sebab ada 3 jawaban yang diberikan oleh Yesus di situ atas pertanyaan murid-muridnya. Yang pertama itu adalah tanda soal hancurnya Yerusalem. Lalu yang kedua adalah soal kedatangan Yesus sebagai Mesias dan kesudahan zaman. Nah, yang di bagian yang kedua terakhir itu akan ada situasi di mana di sana di dalam Matius 24 ayat 21 sebutkan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu pun sudah dicatat di dalam Daniel dan juga di dalam Wahyu. Artinya itu belum atau tidak bisa diidentikan dengan peristiwa soal bangkitnya Paulus yang Anda tuduh sebagai pembinasa keji. Itu terlalu jauh, tidak ada kaitannya. Lalu berikutnya begini, lalu seolah-olah nanti di akhir zaman bahwa hasil dari, anggaplah pengaruh dari Paulus itu, lalu satu kali di pengadilan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi Bang Zuma mengutip itu. Perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, tolong baik-baik, kalau tidak bisa memahami dengan bahasa Indonesia, boleh masuk ke bahasa aslinya. Saya bacakan dulu di dalam bahasa Indonesianya, ya. Di sini dikatakan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan secara gramatika, kata bukan tidak ditempatkan begini. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak atau bukan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan. Kata bukan, kata tidak, itu bukan ditempatkan di bawah, di belakang sana untuk masuk kerajaan sorga, tapi kepada setiap orang. Nah, artinya dalam bahasa Yunani, gramatika itu mau menyatakan bukan penyangkalan terhadap menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebab kepada Yesus diberikan, baik itu oleh Yesus sendiri berkata di dalam pasal 5 pun, dia pun disebutkan sebagai hakim, bahkan dia juga yang mengadili, bahkan kepada dia setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Jadi apa artinya ini? Ini artinya ada orang yang tidak pernah dikenal Sang Tuhan itu, tidak pernah, menurut ayat berikutnya, ayat 23. Jadi yang tidak pernah itulah orang Kristen sebagai domba-dombanya dikenal, ya, Allah mengenal, Yesus mengenal. Jadi tidak mungkin ayat ini bisa diterapkan. Saya kira itu dulu. Nah, lalu begini, kerasulan Paulus seolah-olah itu pembinasa keji, seolah-olah itu yang keluar dari Yesus. Perhatikan yang sejaman dengan Paulus, yang merupakan murid Yesus, yang adalah saksi mata. Bisa dibuka dalam sejarah kalau ada fakta-fakta data sejarah. Adakah yang bertolak belakang, bertentangan dengan para rasul, dengan Petrus soal kerasulan Paulus? Adakah mereka pada akhirnya menganggap Paulus sebagai pengajar sesat? Tolong dibuktikan data sejarah atau di Alkitab. Justru di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, saya akan baca begini. Satu ayat aja. Satu ayat ini, ya. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kelima jelas berkata begini, Bang. Nah, tolong diperhatikan, ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya
memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu, jadi tegas Paulus linear dengan para rasul, jelas Paulus bukanlah identifikasi pembinasa keji, sebab itu ada tersendiri, jelas tidak masuk kaidah yang di dalam 7 pasal 21, sebab itu bukan soal menyebutnya, tapi ada orang yang akan selamat, ada yang tidak dari yang berseru. Oke, makasih. Ya, tolong supaya fokus ke pembinasa keji, nggak usah kemana-mana dulu. Kalaupun ada penjabaran saya yang keluar atau merembet ke sana, itu karena akibat dari pembinasa keji doang, bukan untuk kita bahas. Contoh yang Matius 7 itu, tanda-tanda pembinasa keji itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Itu siapa? Kristen. Itu dikunci di situ dulu. Jangan Anda ingin memilah bahwa bukan semua orang, tapi kan pada prinsipnya Anda membaca yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen kan? Gak ada yang lain kan? Yang bermujizat dan seterusnya kan kalian. Jadi nggak usah ke situ dulu. Pembinasa keji ini yang sedang kita bahas. Siapa pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini, firman Tuhan pun itu ditawan sama dia. Kalau saudara tadi mengatakan ada kok 2 Petrus 3 tentang, saudaraku, jangankan Petrus, ke-12 murid Yesus itu berpotensi disesatkan oleh sang pembinasa keji. Jadi nggak usah jualan gula-gula, jangan. Yang kita mau jual ini adalah berlian, bukan permen. Yesus berkata Kristus palsu melakukan banyak mujizat, tanda yang dahsyat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sudahlah, nggak usah pernyataan-pernyataan Petrus begini. Sudahlah, kan sudah dikatakan bahwa pembinasa keji ini membinasakan orang-orang pilihan juga. Sekarang yang jadi pokok inti dari pembahasan kita adalah siapa yang berani kemudian untuk mematahkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Iblis atau rasul? Itu dulu. Iblis atau rasul yang berani mematahkan pengetahuan Tuhan? Hanya iblis, bukan? Ketika Tuhan datang, jangan kau makan buah ini, kepada Adam. Iblis datang mematahkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan siapapun yang melanggar hukum Torah, meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Iblis datang mematahkan itu. Jadi ketika Anda mencoba mengutip Matius 24 data nomor 15 berbicara mengenai Daniel, semua yang diceritakan Daniel itu sampai kepada pembinasa keji, yaitu Paulus. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Paulus kan? Paulus. Babi haram jadi halal, sunat kekal menjadi tidak kekal lagi. Paulus. Dan menganiaya orang sempurna. Ya, betul, orang tidak sempurna. Aku dulu. Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini Paulus. Ia yang benar ini untuk mengubah waktu. Paulus. Dia berusaha merubah hukum. Paulus. Lalu yang paling sengit lagi dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan dan menghapuskan korban sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia hentikan itu. Siapa yang menghentikan? Paulus. Jadi pembinasa keji itu siapa lagi kalau bukan Paulus? Pauluslah yang menjadi batu sandungan dari pengajaran Yesus yang menghantarkan Bani Israel kembali. Mereka yang meninggalkan hukum Torah agar kembali kepada hukum Torah. Siapa yang menghalanginya? Paulus. Makanya muncul agama Kristen. Agama Kristen ini buah dari pengajaran sang pembinasa keji. Pertanyaan saya tolong diolah, tolong kita kaji. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan? Iblis atau rasul? Atau rasul yang berpura-pura iblis atau iblis yang berpura-pura rasul? Silakan. Oke, baik. Ya, baik ya.
Ini kesimpulannya, biar gak panjang-panjang. Siapa itu pembinasa keji? Ya, biar tahu kalian, pembinasa keji itu sekarang, sebenarnya aku takut bilangnya loh. Gak berani aku. Takut kali aku. Yang berbaju putih itu. Dengar dulu. Kecuali kau baca Alkitab. Iya, yang pembinasa keji itu berbaju putih, duduk di tempat yang maha suci dia. Bersatu dia dengan elit global. Nanti kita akan dipaksakan memakai microchip. Di situ pemujaan. Siapa yang sudah pakai itu berarti dia sudah sah pemujaan berhala. Ya. Itu juga kesimpulan. pengikut Paulus. Jangan kau bilang pengikut Paulus itu setelah bertobat Pengikut gak pernah Paulus. bercabul itu, gak pernah mengawini banyak wanita, gak pernah Itu membunuh pengikut Bang Juma. Paulus, Bu Darni. Jangan salah kau salah kau itu. Bang Juma, kau kecil, otakmu gak sampai ke situ Bang Juma. Wahyu Itu dia, 12 nomor pembinasa 9. kecil. Saya Ngerti kalian saya ngerti. itu? Yang Anda Bang Juma, maksud tahu itu kau kemana Paus, arahku itu Paus kan? Vatikan. Saya ngerti. Jangan kuat-kuat. Enggak apa-apa. Ditangkap Wahyu nanti kita. 12. Aku nggak berani. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan dia. seluruh Aikomene, kekaisaran Romawi, yang dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 nomor 9 yang menerangkan itu. Jadi naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi, Aikomene dalam bahasa Yunani. Itu dalil. Jadi kalau Bu Darni mengatakan itu, saya dari dulu tahu yang dimaksud. Tetapi Bu Darni, Vatikan Romawi dengan konsep Katoliknya, agamanya itu bersumber dari Paulus juga. Gitu loh. Silakan Saudara Predika. Baik, saya tanggapin ya. Baik, pelan-pelan kita masuk. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 15. Perhatikan ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi, istilah tempat kudus itu di dalam Nabi Daniel maupun di masa Yesus itu adalah Bait Allah ya. Nah, jadi betul Bait Allah itu akan menjadi sentral bagi pembinasa keji itu, tetapi sekali lagi dia berperan secara politis dan dia memimpin sebuah gerakan politis, dan itulah yang nanti akan jadi di bawah itu ada perang, ada segala macam. Paulus tidak pernah duduk di Bait Allah, dia tidak punya jabatan itu, dia tidak pernah menyentuh itu sampai di levelnya tertinggi di sana. Nah, itu sebabnya sangat-sangat dibantahkan kalau itu Paulus. Tapi kalau tetap masih mengatakan itu, saya katakan itu adalah sebagai narasi sesat yang otak-atik matuk gitu ya, memaksakan sana sini. Tapi sekali lagi begini, kalau mau masuk kepada Alkitab, mau masuk mencari data bukti Alkitab, seluruh penulis PB ya, seluruh penulis PB sudah terkoordinasi bahwa mereka tidak pernah menganggap Paulus itu sebagai pembinasa keji, tapi mereka menganggap Paulus itu adalah sebagai rekan kerja, dan mereka-mereka yang sebelum Paulus sebagai yang pertama mengenal, mendengar, dididik langsung oleh Yesus pun setuju dengan kehadiran Paulus itu. Jadi tidak ada pertentangan, sekaligus tidak ada indikator apapun yang dituduhkan seperti yang dituduhkan Bang Juma. Tapi saya yakinlah bahwa Bang Juma pintar ngutak-ngati, putar sana putar dari sini. Tapi sekali lagi, itu tidak berdasar dalam Alkitab ya. Kalau hanya bilang tadi Paulus karena begini, tidak ada satu ayat yang betul-betul membuktikan itu, kecuali hasil olahan blender. Ngotak-atik masuknya. Oke, itu dulu. Saya pikir Baik, susah menanggapi ini itu Bang Juma. Udah disuntik, Bang Juma udah disuntik. Bentar dulu, Ibu. Jangan dulu. Tunggu dulu, disuntik Bang Juma. Nah, Hah? Betul. Vaksin enggak suntik. Kalau kau terima nanti microchip itu, kau pemuja berhala, mau banyak congor pun kau sekarang, kalian semua para apologet. Kalau kau terima nanti itu guys, penyembah berhala kau, nah itu penyembah Baal, nah itu dia. Itulah pembinasa keji, elit global yang mau menuntun kita untuk menyembah Baal itu. Sekarang kan udah mulai, udah ketahuan kan? Itu dia maksud Yesus itu, akan ada pembinasa keji, itu mereka yang berbaju putih dan para pasukannya, raja-raja petinggi-petinggi yang sekarang yang memakan daging manusia itu. boleh sebentar. Ngeri nggak itu? Sebentar.
Sebentar. Saya ambil lagi. Sebentar, terakhir pun ya. Nah, sebentar. Terus Bang Jospen ini. Enggak, karena diungkit-ungkit, jadi saya ingin perdalam sedikit karena kupikir. Oke, baik ya, dengarkan. Nah, karena Yesus nggak bisa, dengarkan dulu, tenang dulu. Ibu terlalu lama tapi nggak pakai ayat. Dengarkan sebentar. Baik. Karena Yesus menggunakan kata rumahmu dalam bait suci Yerusalem, dan itu dan ketika Yesus mati tersalib, terkoyaklah tirai dari atas ke bawah bait suci itu. Apa artinya? Artinya sudah tidak berlaku lagi bait suci yang di Yerusalem. Mau ada pembangunan bait suci yang keempat pun, mau kelima pun sekarang, itu udah nggak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh bait suci yang ada di sorga. Nah, mengapa Yesus menggunakan keruntuhan bait suci Yerusalem sebagai tanda kedatangan yang terakhir, yang kedua kali di akhir zaman? Nah, ini karena manusia pembinasa keji yang ada di dalam Daniel 7 tadi dilanjutkan ya. Saya lanjutkan ayat 21, Daniel 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perkataan Daniel 11 ini, perkataan Daniel 7 ini diperkuat oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, artinya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa itu? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang sebut atau yang sembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi, mengapa Yesus menggunakan pembinasa keji? Itulah. Jadi Jenderal Titus dianggap sebagai pembinasa keji karena dia mau membinasakan bait suci Yerusalem. Kemudian di akhir zaman, mengapa ada pembinasa keji? Karena 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini mengatakan bahwa ada seseorang atau suatu institusi agama atau lembaga yang akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahu abang siapa di dalangnya file Jeffrey Einstein itu? Ya, itulah pembinasa keji itu yang berbaju putih. Enggak, supaya cepat tahu kemana itu arahnya pembinasa keji ini. Di Matius 24 ayat berapa tadi pembinasa keji itu? Itu dia, para elit global, petinggi-petinggi dunia, orang-orang yang terkaya di muka bumi ini, yang sekarang sudah ada ketahuan filenya. Itu belum, asal ada lagi bosnya, itulah yang baju putih. Tapi yang setia kepada hukum, dia nggak ikut. Apa tuh? Kitabnya apa dia? Ya ini ya. Kitabnya apa yang Ibu Darni maksud? Kalau nggak ilmu tingkat dewa, Bang Arom, nggak nyampe akalnya ini. Ya, Emang kau dewa, Bu Darni. Bebasnya kalau ngomong. Silakan aja ya. Ya. Tapi sekarang ending yang lebih penting. Pembinasa keji yang kita bahas-bahas, yang ditanya-tanya Bang Juma selama ini, kepada siapa itu? Bukan. Itu dia. Nggak nyambung sih kalau ke situ, Bu Darni. Nyambung itu, lihat kan, kau lihat nanti Bang Arom. Ya, tahu COVID kenapa? Jadi yang disampaikan Bu Darni itu juga ada benarnya, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi Bu Darni lupa bahwa pelaku-pelakunya itu kitabnya Bible gitu. Bu Darni lupa kalau yang pelaku-pelakunya ini adalah penyembah Yesus. Lupa dia. Sedangkan kalau kita lihat, iya, itu pelaku-pelakunya. Terus kalau kita lihat apa yang dikatakan dia akan memasangkan chief, kalau itu betul, berarti manusia memang akan digiring menjadi robot. Tombolnya ada pada mereka. Inilah yang digenapi oleh 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dia sendiri, Paulus sendiri yang menggenapi itu, pasukannya, anak buahnya, pengikutnya yang melakukan itu. Jadi
Bu Darni kalau bawa itu harusnya malu sih kalau saya. Kenapa dia bangga membawa itu? Karena Bu Darni salib kiri dia. Tiba-tiba masuk untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi dia ingin menghancurkan sekte lain karena dia sudah merasa bagian daripada ajaran Nabi Musa. Advent, tidak makan babi, hari Sabat dan seterusnya. Padahal sama aja, dia sedang membocorkan kapal di mana dia ada juga di atas kapal itu, tenggelam sama-sama. Gitu benar nih. Ya lanjut teman-teman sekalian. Yang memang kita sedang mengacu sampai ke ujung sana. Memang akan muncul satu pembinasa keji yang tunggal itu, dan itu memang seseorang, ya. Hanya memang sampai sekarang ini kita belum dapat mengidentifikasi itu siapa. Hanya memang mungkin ciri-ciri sudah ada. Tapi pun seperti Bang Zuma tadi, mungkin itu dari ya pemegang Bible, mungkin ada betulnya. Tetapi begini, Alkitab dulu mengantisipasi itu bahwa memang dia ada di antara kita, itu kata Alkitab ya Yohanes ya, tapi tidak sungguh-sungguh di kalangan kita begitu. Jadi bisa saja mungkin yang dibilang Pak Bang Zuma itu bisa jadi, walaupun semua kita masih menunggu ya tunggalnya itu siapa gitu kan, ya siapa nanti orangnya. Saya pikir itu. Makasih Bang Zuma. Sebentar. Boleh saya silakan. tambahkan Bang Zuma? Boleh, silakan. Baik. Seperti tadi dibilang siapa? Tadi dibilang apa? Predi siapa ini namanya ya? Predika Verbum ya, Predika Verbum mengatakan bahwa kita tidak tahu. Tapi ingat saudara, Wahyu 17 sudah membuka itu semua. Saya ambil contoh, Wahyu 17 ayat 18 mengatakan ya. Wahyu 17 ayat 18, satu ayat saja saya baca terakhir. Dia sudah membuka. Wahyu 17 ayat 18 mengatakan, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi dia itu adalah sebuah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Alkitab sudah membukanya itu secara jelas. Jangan kita menutup mata mengatakan bahwa kita tidak tahu. Itu jawab saya. Terima kasih. Iya, jadi itu yang gini. terakhir ya. Tunggu, Bang Juma. Ya. Gini, tapi kan itu di dalam Wahyu dituliskan naga itu akan memburu yang menuruti hukum-hukum Elohim. Kami Advent nggak ikut di situ Bang Juma, karena kami setia kepada hukum. Beda. Jadi, aduh, serem kali ini guys. Aku udah tahu endingnya kemana. Udah tahu aku endingnya Bang Juma. Kalau kalian Bang Juma udah masuk neraka kalian. Quran Itu surat Darni. 19 ayat 71. Rakmu sudah menentukan engkau masuk neraka. Karena kalian kan menolak Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya. Kami juga diperangi Bang Juma. Dikejar-kejar Justru kita. pembinasa keji itulah Mantap yang semua ini. menuhankan Yesus. Kalau kan ini. Jadi gini, izinkan saya ngomong dulu. Jadi ketika dikatakan waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya antikristus itu bagian daripada pengikut Yesus, berpura-pura jadi pengikut Yesus padahal apa yang dikatakan antikristus ini oleh dalil yang Anda imani. Dikatakan bahwasanya bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu antikristusnya. Subhanallah, Masya Allah. Syukran sahabatku Zols. Barakallahu fiqh wa alaikum. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa antikristus ini, kata kitab saudara kita Kristen, bahwasanya tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, contoh Bu Darni ini. Bagaimana mungkin Bu Darni mau mengatakan Yesus itu Tuhan kalau mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia?
Kenapa? Dari sejak Yesus lahir sampai Yesus meninggalkan bumi ini, dia 100% manusia. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanannya cuma satu. Apa itu? Penolakan terhadap sisi kemanusiaannya itu sendiri. Karena tidak mungkin Bu Darni kalau ditanya, Bu, benar ibu menyembah manusia? Enggak. Dengan kata lain, beliau sedang membantah kemanusiaan Yesus. Di mana ajaran itu muncul? Dari Paulus. Dari Paulus. Paulus lah yang mengajarkan kemudian awal mula kalau Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil rupa manusia. Sehingga karena akal sudah tidak difungsikan dengan maksimal, maka Tuhan turun jadi manusia. Meskipun dia datang sebagai manusia, tetap aja dia adalah Tuhan. Meskipun dia datang menjadi apapun, tetap aja dia menjadi Tuhan. Berarti menolak sisi kemanusiaannya. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui, yang tidak percaya. Mengakui artinya mengimani. Yang tidak beriman bahwa Yesus datang sebagai manusia. Saudara Kristen itu akan mengatakan apa? Kami beriman bang, kami percaya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Di mulut periksa hatinya. Benarkah kamu menyembah manusia? Oh enggak bang, kami menyembah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus itu betul dalam tataran ini. Di Galatia 1 nomor 1 Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Apa yang aku ajarkan bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus Kristus. Di data nomor 11-nya, sebab aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia mengajari aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia? Sejak Paulus memproklamirkan bahwa yang datang kepadaku Yesus dan dia bukan manusia. Inilah antikristusnya. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia enggak? Bukan. Sederhana kok antikristus itu. Kuulang lagi. Yesus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Namanya siapa? Yesus. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tahuan bukan? Itulah yang disebabkan antikristus ini melahirkan sebuah sekte di luar Yahudi yang bernama Kristen. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata bagi kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasorios. Itu dalil. Itu dalil. Jadi sekali lagi, ketika Paulus ditanya, Paulus, apakah kamu percaya bahwa yang datang kepadamu mengajarkan 13 kitab itu adalah manusia? Dia datang sebagai manusia? Tidak. Dia datang sebagai bukan manusia, antikristus. Gak usah cari yang lain. Silakan. Saya tambahkan Bang Zuma. Bang Zuma. Pak sama Darmi ditanya dulu kayak begitu. Baik, gimana? Saya tanggapi ya Bang Zuma ya. Kalau Bang Zuma tadi menuduh bahwa Paulus itulah sebagai agen yang mengedarkan bahwa dan menolak Yesus sebagai manusia. Oke. Coba perhatikan di dalam Roma gitu ya. Di dalam Roma pasal yang pertama itu justru ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Paulus mengakui bahwa Yesus itu diperanakkan dari keturunan Daud ya. Kemudian di dalam Roma pasal yang ke-9, kemudian di tempat yang lain justru Paulus mengakui Yesus itu sebagai manusia ya. Nah, walaupun bukan berarti menyangkali kealahannya. Artinya tuduhan Bang Zuma itu tidak bisa diterapkan. Paulus bukan tidak mengakui Yesus sebagai manusia gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa yang dimaksudkan oleh Paulus soal aku mendatang selanjutnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus itu di dalam konsep ya, di dalam konsep bagaimana
apa itu pelayanan perjamuan kudus pada waktu itu ya. Artinya dia mengutip pada malam terakhir ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menolak atau menentang para rasul yang lain. Nah, justru sinkron, Jadi kerasulan Paulus sesungguhnya tidak ada sedikit pun diperdebatkan oleh para rasul pada akhirnya di dalam pelayanannya. Nah ya, jadi kalau Bang Zuma menuduhkan itu, saya pikir lagi tidak berdasar, hanya narasi begitu saja. Oke, yuk, makasih. Saya tambahkan ya Bang Zuma sebentar ya. Iya, silakan. Nah, untuk memperkuat siapa itu antikristus itu ya. Wahyu 18 ayat 23 ada yang menarik di sini ya. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena apa? Pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kata ilmu sihir di sini berasal dari kata Yunani pharmakeia, yaitu farmasi ya. Cuman karena zaman dulu mungkin penerjemah Alkitab ini menggunakan ilmu sihir, sorcerer ya, kalau bahasa Inggris sorcery ya. Karena penerjemah Alkitab ini mungkin berpikir bahwa pharmakeia itu adalah ilmu sihir, makanya diterjemahkan ilmu sihir. Tetapi dengan adanya perkembangan modern ini, isu-isu masyarakat rahasia ini, jadi pharmakeia ini berasal dari kata farmasi. Nah, sebentar Bu, jangan dulu potong sebentar. Nah, konteks ini menunjuk pada obat-obatan atau ramuan untuk sihir, jampi-jampi yang digunakan untuk memanipulasi orang-orang. Itu istilah kata pharmakeia ya. Nah, kemudian pedagang-pedagang. Siapa itu pedagang-pedagang? Kalau bahasa Yunaninya itu megistanes ya. Nah, ini bukan pedagang, bukan seperti pedagang biasa, distributor, bukan. Tetapi pedagang yang kata megistanes ini memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang sangat besar. Dan kita tahu siapa itu pedagang itu, dia memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Nah, jadi perempuan yang ada di kota besar tadi bersekutu dengan apa? Dengan pedagang-pedagang itu yang punya kekuatan ekonomi dan politik dalam hal pharmakeia. Itu jawaban saya. Saya hanya kasih clue-nya aja. Selanjutnya terserah kita untuk menafsirkannya sesuai dengan file Epstein. Terima kasih. Termute mungkin lagi ngomong tuh. Bang Zuma. Iya, aku dulu menambahi 2 menit. Siapa itu antikristus? Sabar dulu itu. Gantian dulu Saya ngomong. tanggapi dulu Bang Freddy yang tadi. Bang Freddy gini, Bang Freddy. Jadi di dalam diri Paulus itu memang ada 2 kondisi. Satu, ketaatannya dia kepada hukum Tuhan. Satu, ketaatannya dia kepada hukum dosa. Itu boleh Anda baca di dalam Roma 7. Paulus itu mengaku bahwa di dalam tubuhnya itu ada 2 peran. Peran membenarkan Tuhan Elohim, peran mengikuti keinginan dagingnya, yaitu ketundukan terhadap hukum dosa. Yang dihadiahkan kepada Kristen itu adalah ketundukannya kepada hukum dosa, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sementara dia mengakui bahwa hukum Tuhan itulah benar, Torah itu betul. Tetapi yang berkuasa bukan itu. Yang berkuasa pada dirinya adalah hukum dosa. Yang diajarkan kepada kalian itu hukum dosanya. Pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilanggar oleh Paulus untuk diajarkan kepada pengikutnya, itu yang berkuasa pada diri Paulus. Sedangkan akalnya tetap melayani Tuhan. Dia mengakui bahwa perbuatannya menghalalkan babi, menghalalkan tidak bersunat, menghalalkan semua pengajaran untuk ditinggalkan dari Torah. Dia akui kalau itu adalah ketundukan dia terhadap hukum dosa, dia akui. Dan itu dia ajarkan kepada saudara-saudara Kristen. Jadi kalau saudara membawa Roma 1 tentang anaknya Yesus yang menurut daging dia adalah anak Daud, keturunan Daud, sperma Daud, itu kita maklumi. Bahkan Paulus itu juga yang mengajarkan tiada Tuhan selain Elohim. Tidak ada keselamatan selain mendudukkan diri kita kepada hukum Torah. Paulus mengajarkan itu, dan Paulus tidak seketika itu melepaskan seluruhnya, enggak.
Makanya Paulus mengatakan pada dalam dirinya itu ada dua hukum yang berperang, dan yang berkuasa adalah perang dosa. Coba Anda baca Roma 7. Kalau nanti mau dibantu saya bantu. Kemudian saudara, ketika berbicara mengenai Paulus, yang saya maksud di sini pengakuannya dia loh. Yang mengatakan bahwa Injil yang kuterima itu bukan dari manusia, titik. Mau terlepas nanti dia mengatakan anak Maria, anak Daud, anak daging, itu karena dua peran yang ada pada. Tetapi prinsipnya yang menerima dari Yesus. Yesus yang mengajarkan Injil kepadanya ini bukan manusia. Antikristusnya adalah yang mengatakan bahwa Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Paulus ketika bertemu Yesus di Damsyik, dia menerima Injil 13 kitab yang dia temukan, yang diajarkan sampai hari ini, itu diterima dari Yesus yang bukan manusia. Anda coba lihat di dalam kitab saudara, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa endingnya kepada ajarannya yang pergi ke seluruh dunia? Pengikutnya mengatakan Yesus 100% Tuhan. Tapi Yesus 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Inilah akibat daripada menggabungkan dua pengajaran dalam dirinya. Makanya Al-Quran tegur dia. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak firman Tuhan dan yang batil karanganmu sendiri, padahal engkau tahu. Paulus menjawab, itu karena yang berkuasa pada diriku adalah keinginan daging. Jadi ada dua, keinginan akalnya tunduk kepada Torah, keinginan dagingnya tunduk kepada dosa. Kan berdosa kalau makan babi, kan berdosa kalau tidak bersunat, kan berdosa kalau meninggalkan sabat, kan berdosa minum khamar itu. Tetapi Paulus tunduk kepada dosa, tidak tunduk kepada akal. Dari 13 buku itu bukan dari akalnya, 13 buku itu bukan dari firman Elohim, 13 buku itu adalah ketundukannya kepada keinginan dosa. Baca kitab saudara Roma 7. Satu perikop, satu bab Anda baca. Silakan. Baik. Oke, baik. Saya tanggapin ya. Apa yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 13 mulai sampai bagian akhir ayat yang ke-26. Betul itu ada di sana, tetapi coba letakkan konteksnya. Jadi begini, Paulus di dalam kitab Roma sedang menyatakan tema sentralnya bahwa seseorang itu dapat dibenarkan karena iman, ya. Jadi seseorang hanya dapat dibenarkan karena iman. Nah, lalu jika begitu, ya oke, untuk menyatakan itu maka dia tunjukkan bagaimana Abraham dibenarkan karena beriman, bagaimana Daud bukan karena melakukan sunat dan segala macamnya dibenarkan, tapi ternyata dibenarkan karena iman. Maka dia menunjukkan begini, kalau begitu bagaimana hukum Taurat? Hukum Taurat ditunjukkan dia itu justru itu kudus, itu baik, tapi sekaligus membuktikan bahwa manusia berdosa. Maka ketika seseorang melakukan hukum Taurat, maka dia bisa melakukan yang benar, tapi ketika dia tidak mampu, maka dia dinyatakan berdosa. Maka perhatikan ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi ada sesuatu yang akhirnya apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu baik, benar, tapi tidak bisa menjadi jalan keselamatan. Itu yang dimasukkan oleh Paulus. Maka pada ayat 4, coba lihat ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi jelas Paulus tidak menyangkali hukum Taurat dengan fungsi-fungsinya, tapi dia juga tahu menempatkan iman kepada Kristus. Itu di sana. Nah, lalu apa tadi yang abang lagi kutip itu? Dilanjutkan bacanya yang 25 abangku. Oke, 25. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Begitu kan? Astaga. Jadi itu yang dikatakan. Justru itu betul.
Jadi Mampus gak tuh? antara apa yang dikatakan oleh Yesus, perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Yesus itu tubuh itu lemah, ya kan? Roh itu penurut, gitu loh. Karena apa? Karena tubuh kita dengan segala sifat-sifatnya itu bisa membawa kita dalam dosa. Itu diakui Paulus, itu diakui oleh Yesus. Nah, tetapi untuk keselamatan, penebusan itu hanya karena iman, ya. Justru Paulus tahu hukum Taurat fungsinya, bukan melawan dia. Nah itu. Nah kemudian bagaimana dia mendapatkan Injil? Betul, kalau Bang Zuma belajar dari sejarah kehidupan Paulus itu, ketika dia sudah percaya, dia bukan langsung ke Yerusalem, lalu dia ada di Nabatea, dia akui di dalam Galatia. Dia ada di Nabatea, lalu di sana dia bersemedi, dia berhadapan atau berhubungan secara pribadi dengan Kristus, mulai dari penglihatannya. Tapi yang saya mau tentang penglihatan dari Paulus di dalam Kisah pasal 9, tidak ada indikator apapun, satu kata pun di dalam PB yang menyatakan itu bukan Yesus Kristus. Itu jelas, clear. Itu adalah Yesus yang dilihat oleh para rasul, yang dilihat oleh Stefanus, itu juga Yesus. Ya. Jadi tidak ada afirmasi. Kalau ada itu, berarti saya katakan begini Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mengatakan itu hal yang lain kah? Sekali lagi, saya mau dengar Zuma atau enggak dengar Petrus. Petrus sudah mengatakan, sudah mengafirmasi siapa itu Paulus. Jadi sekali lagi, justru kalau Bang Zuma tidak bisa menerima surat-surat Paulus, justru tepat apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Tidak bisa dipahami, tapi akhirnya apa yang terjadi? Sesat di situ. Oke, makasih Bang Zuma. Saudara Freddy, saya ingin bertanya. Di dalam catatan cerita yang ada di Bible, Paulus itu mengaku dari murid Gamaliel, dan dia mengatakan di Filipi 3 dalam hal mentaati Torah itu dia tidak bercacat. Saya ingin Anda jujur di sini. Ketika Torah mengajarkan jangan makan babi, atau di dalam Torah mengajarkan tidak boleh seorang laki-laki tidak bersunat, Kejadian 17:14 bunuh ketika ada seorang laki-laki yang tidak bersunat karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengajarkan dalam surah Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yang ingin saya tahu dari saudara, itu Paulus mengajarkan itu untuk tubuh insani atau untuk hukum Elohim? Mengajarkan barang siapa menyunatkan nonotnya itu Yesus tidak berguna baginya, itu ajaran untuk menuruti hukum dosa atau menuruti hukum Taurat, hukum Elohim? Mana yang betul abangku? Jawab dulu. Saya akan gini, selesaikan aja, nanti saya jawab. Pasti akan enggak, ini pertanyaan simple. Karena Paulus mengakui kan, Paulus mengakui pada dirinya ada dua hukum. Sampai habis nanti saya jawab, pasti. Dalam diri Paulus mengakui ada dua hukum. Islam diarahkan, ahli kitab itu mencampur adukkan dari hak dan yang batil. Firman Tuhan, aturan Tuhan yang datang kepada para nabi itu dikebiri dan dicampur adukkan dengan pengakuan-pengakuan kepercayaannya sendiri. Muncul pada keadaan Al-Quran diurai kebenarannya, Roma sampai kepada kami. Paulus mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Sekarang Kristen tidak bersunat. Tidak bersunat itu Paulus sedang melayani hukum Tuhan atau melayani hukum dosa yang tidak bersunat ini? Silakan. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ya. Jadi seolah-olah Paulus Dulu dong ya, kita pada nunggu jawabannya nih di bawah. Iya, saya jawab. Gimana? Saya mau ngomong atau Anda yang ngomong? Silakan. Oke ya. Silakan. Oke. Kan santun begini. Silakan aja Bang Juma terus, nanti saya kan gitu enak. Di awal pun kan kita udah sepakati. Jadi begini, apa itu sunat? Sunat pertama sekali dilakukan oleh Allah kepada Abraham dalam Kejadian 17 ayat yang ketiga. Begini,
Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu. Itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki. Dan selanjutnya perhatikan, jadi sunat itu dipandang Paulus sesuai dengan Kejadian 17, itu adalah untuk Israel, untuk keturunan secara fisik, bukan kepada gereja, ya. Tidak ada ajaran yang memang itu diharuskan kepada gereja, itu yang dipandang oleh para rasul, gitu loh. Jadi Pertanyaan saya, Bang. seperti Yesus Ya, itu jawab dulu. dari. Kalau Anda tadi kutip tadi Muslim, pertanyaannya, sunat Anda berdasarkan apa? Kalau Anda betul, Anda laki-laki. Gitu loh. Saudara, pertanyaan saya, Oke, ketika Paulus mengakui dengan akal aku melayani hukum Tuhan, karena hukum yang datang kepada Nabi Musa memang semuanya kena akal. Kami aja nih Muslim, ketika menelaah kemudian kitab Torah ini, kami ngerti ini masuk akal, nggak ada yang tidak masuk akal di situ. Maka Paulus pun mengakui, karena dia mengatakan aku murid, oke lah kita iakan aja. Sebagai murid dia mengatakan akalku itu sepasang dengan hukum Tuhan. Akalku tidak mungkin bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, ketika Paulus mengatakan dengan akalku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Pertanyaan saya, Bang, ketika Paulus mengajarkan untuk sunat, kalau kau sunat maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu, itu dia sedang melayani hukum dosa atau hukum Tuhan? Jawab. Tenang, kalau Bang Juma sudah selesai baru saya. Tapi kalau Itu saya tadi, itu biarin. pertanyaannya udah dari tadi, buset. Jangan Jawab. marah, jangan marah. Nggak boleh gitu ya. Silakan jawab, silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Betul bahwa Paulus mengatakan dia melayani hukum Allah dengan akal, walaupun ini menjadi sesuatu yang terbalik. Tadi Anda bilang Paulus tidak punya akal, mematikan akal. Sekarang mengakui akal. Sekali lagi, entah akal, entah iman, entah naluri yang Anda pakai. Coba lihat Kejadian pasal 17, ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Kenapa Anda tidak terima? Jangan potong ya. Ya, jadi itu mau akal, mau iman atau apa? Itu letterlek berkata itu Abraham dan keturunannya, lalu itu harus 8 hari dan Yesus lakukan itu, gitu loh. Kalau Bang Anda Juma, yang mengakui Tadi ada yang buat kopi, campur apa gitu tadi ya? Lupa. Masako. mulai bikin kegaduhan kan, Anda telat. Jadi kalau Anda bicara sunat, kenapa Paulus bicara itu? Karena Paulus dan Yesus pun tidak sedang membicarakan jemaat yang mau didirikan itu berdasarkan keturunan. Dan Tapi hancur sudah, hancur. Pertanyaannya, woi, kita Hancur sudah. Nah, mulai kacau. Hancur. jawabannya. Tapi berdasarkan Bang Billy, Bang Juma, dengar ini. Makanya disebut Hancur sudah, hancur. ya. Hancur. Tunggu dulu, Berdasarkan iman. Makanya harus kita Hancur. jawab bagus-bagus. Pergilah Cepat dan tepat padat. bangsa. Itunya menjawab. semua bangsa Hancur akan sudah. menjadi muridku. Maka Mati Mija. gereja tidak didesain sebagai turunan Nggak- Abraham disiplin. nggak jawab, Maka nggak jawab. sunat tidak berlaku. Gitu loh. Tapi Jawab. kalau itu untuk Yahudi itu berlaku. Yesus lakukan itu. Mati Jadi Mija. kalau bilang tidak punya akal atau karena akal, lihat aja ayatnya, baca aja. Mati. Berani enggak baca pasal 17 ayat yang ke-11, 12, 10, 11, 12 dalam Kejadian. Apa itu Mati sunat? Mija. Untuk apa itu sunat? Apa yang ganggu dia ini orang ini? Kenapa Bang Freddy? Bang Freddy kenapa? Kenapa Bang Freddy? Apa yang ganggu? Jawab. Yang bersunat. Ya. Ternyata yang bersunat juga dihukum, Bang Juma. Mati balik. Enggak, saya Nah, jadi kalau mau Bang Juma lawanlah Kejadian 17. Saudaraku, Nah, lawan pasal 17 ayat 10, 11. saudara, Oke, maka- saudara. bersunat pun dihukum loh, guys. Bang Juma Tadi dengar. Yeremia pernyataan 9 ayat Paulus. 25, Bang Juma. Dengar. Lihatlah waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Nah itu.
Yang bersunat juga dihukum. Ya memang bukan berarti sunat seketika itu selamat, tapi paling Nah, itu. tidak, Jadi paling jangan tidak, anggar-anggarkan bersunat. paling Makanya, tidak kalau sudah bersunat mengikuti satu dari perintah Tuhan itu dulu. Dan kalau ini nih dengar. Yeremia 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati. Jadi kita disuruh bersunat hati, nggak perlu uang ini disunat, nonot, nggak perlu. Iya. Yang disunat itu hatimu, buang dari segala bentuk kejahatan. Itu yang benar, nggak berlaku lagi sunat mulut. Kalau yang dikatakan sunat hati itu, kecenderungan hati itu tinggi, panjang hati kita itu, tinggi hati kita, seperti iblis di Ganbi Eden ketika disuruh tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan untuk bertunduk kepada Adam, menghormat. Dia tinggi hati, dia panjang hati, dia merasa hatinya itu akulah. Itulah yang dimaksud sunat hati, itu tunduk kepada perintah Tuhan. Orang yang tidak tunduk kepada Tuhan itu hatinya tidak disunat. Seperti kalian ini, perintahnya jangan ada ilah lain. Kalian tunduk nggak? Hati kalian tunduk nggak kepada perintah itu? Enggak, kalian membuat ilah baru bernama Yesus. Itulah bukti bahwa hati kalian itu tidak kalian sunat. Kalian tegar tengkuk. Apa susahnya sih? Apa nggak cukup hanya menyembah Elohim aja? Hah? Kenapa harus ada Yesus? Kenapa harus ada Roh Kudus? Cukup satu aja. Anda tidak akan kekurangan harta, Anda tidak akan kekurangan kecantikan kalau Anda menyembah hanya satu Tuhan, yaitu yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Cukup itu aja, selesai perkara. Kenapa harus ada diembel-embeli, jadi manusia lah, jadi apalah segala macam? Nah ini disebabkan karena apa? Karena akal sudah mati. Saudaraku Freddy, tadi saudara mengatakan, bagaimana Paulus mengatakan akal sudah mati? Saudara, Paulus itu mengatakan apa? Ketika dia mengikuti hukum Tuhan, maka dia menggunakan akal. Ketika dia mengikuti hukum jasadnya, keinginan jasmaninya yang sama-sama diingini oleh manusia, itu mengikuti hukum dosa. Apakah saudara tahu umat Islam itu juga sebenarnya mau tidak bersunat? Umat Islam itu juga mau makan babi. Mau juga umat Islam itu tidak tunduk kepada Tuhan, hanya pesta pora, ibadahnya cuman joget-joget. Umat Islam itu juga mau kayak begitu. Tetapi semua itu hanya keinginan daging. Kami harus tunduk kepada keinginan Tuhan. Maka keinginan daging kami matikan. Berbeda dengan kalian. Kalian menuhankan keinginan daging. Itulah yang Paulus ajarkan. Maka Paulus mengatakan apa? Segala sesuatu boleh, mau diperhamba. Jangan lagi kau mau diatur oleh kuk penghambaan. Kalian sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan lagi kau tunduk kepada hukum-hukum. Jangan lagi kau tunduk antara makan makanan, perintah makan, perintah minum, tentang hari raya. Jangan kau mau diatur. Kau itu bukan hamba lagi. Kau itu anak Tuhan. Kau itu pewaris surga. Itu kira-kira firman Tuhan, ketundukannya dia mengucapkan itu karena dia tunduk kepada hukum Tuhan atau dia tunduk kepada hukum dosa? Tunduk kepada hukum dosa. Makanya orang Kristen itu boleh halal, mau ngapain aja halal, sebab mereka sudah mengatakan dosa sudah ada yang tanggung. Mau apa lagi? Sekarang saatnya kita ongkang-ongkang kaki aja. Jadi pembinasa keji itu berhasil berkarya. Apa itu? Ketika Adam jatuh, datang perintah kepada Tuhan sebelumnya. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang, makan aja. Ngapain kau mau tunduk peraturan itu? Justru kalau kau makan, kau hidup kekal. Apa hasilnya? Diusir. Begitu juga ketika perintah Tuhan turun kepada Nabi Musa. Yesus diutus untuk mengajarkan kembali, menguatkan kembali ajaran itu. Apa yang iblis lakukan? Jangan lagi kau mau tunduk kepada aturan-aturan. Itu kan cuma sepele aja. Sekarang kita hidup di bawah hukum kasih. Apa itu? Kasih apapun. Pokoknya kau kasih sama orang, kau sayang sama orang, kau cinta sama orang, udah selesai. Yang penting kau sayang sama orang, apapun bisa kau lakukan, halal. Inilah yang dikatakan sebagai penyesat. Sama seperti iblis.
Makanya orang-orang Kristen itu pingin kali Yesus itu mati. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, perintah-perintah Tuhan dibatalkan. Itu yang kalian inginkan, bukan? Kalian ingin perintah Tuhan itu dibatalkan. Kenapa ada Advent? Karena Advent itu melihat kesalahan. Karena Advent itu melihat kecurangan di situ. Advent melihat ada yang bolong dari firman Tuhan itu. Ada kesalahan dari pendahulu-pendahulu mereka. Maka mereka harus kembali kepada dasar pijakan awal. Apa itu? Kembali kepada Torah. Muncullah Advent. Meskipun hukum pertama dan terutama dibatalkan. Jangan ada ilah lain, kasihilah Elohim. Tapi mereka membatalkan itu dengan menyembah kepada ciptaan yang menyembah juga kepada Elohim. Tanya Yesus, sejak kau menjadi Bani Israel, orang yang hidup di tengah-tengah kaummu Bani Israel, adakah engkau bertuhan atau kau itu ateis? Bertuhannya aku. Bang Juma, jawab dulu aku. Ini kata Paulus Bang Juma. 1 Korintus, sebentar. 1 Korintus 7 ayat 19. Dengar dulu Jospen. Kenapa Bang Juma ini yang kalian? Dengar dulu. Dengar dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Jospen, diam dulu kau Jos. Ini kena Bang Juma ini, diam dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Kata Paulus ini ya, kata Paulus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Elohim. Sekarang Bang Juma bersunat. Kutanya kau Bang Juma, menguruskan hari Sabat kau Bang Juma. Itu perintah untuk Bani Israel. Itu makanya. Aduh, kena kau Bang Juma. Justru kalau ada perintah Elohim, katakanlah kepada kaum wahai Nabi Musa, katakanlah kepada Bani Yakub. Terus kemudian kami ikut di situ, berarti kami tidak mendengarkan firman Elohim dong. Kan perintahnya hanya untuk Bani Yakub. Semua hukum. Loh, mana boleh dibuang hukum itu? Seruan Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Kalau kami tidak mendengarkan itu, berarti kami melanggar. Kami melanggar ketika Tuhan mengatakan, sampaikan ini kepada Bani Yakub pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan, pada saat dia berbaring. Mereka harus melakukan hukum-hukumku. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Bahkan di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub dan juga aturanku kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kalau aku sebagai muslim di luar Bani Yakub lalu kemudian masuk ke situ, berarti saya melanggar firman Tuhan. Oke, baik, Bang Zuma, saya tanggapin ya. Jadi gini, apa yang tadi kita bicarakan Bang Zuma. Gimana Bang Jos? Sebentar ya, sebentar aja Bang Jos. Aku dulu, mau kutanggapin nanti lupa aku. Oh ya sudah, lanjut. Oke. Tadi Bang Zuma bilang begini, orang Advent itu kembali ke Torah. Terus kemudian yang ada yang tinggalkan, yaitu kasihlah Tuhan Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad, itu ya. Nah, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Esa. Nah, itu yang dibilang Bang Zuma. Kemudian saya berpikir begini, kenapa lah Bang Zuma ini lebih pintar daripada pendeta Advent yang sekarang ini? Pendeta Advent yang sekarang ini percaya Trinitas. Mereka jelas pintar dong, kalau itu jelas lebih pintar dong. Atas semuanya dong. Kalau nggak pintar pendeta Aram nggak mualaf. Iya, ngerti. Diam dulu. Aku kan komen tentang pendeta Advent. Makasih ya sanjungannya, Bang Jospen. Sebentar. Kenapa lah? Sebentar dulu, bener nih. Kau nanti komen. Nah, maksud saya begini. Kenapa lah dipercaya di gereja itu mula-mula tidak pernah mempercayai Trinitas? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2 menit aja, 2 menit. Cuma kau Advent, Jospen. Seluruh pendeta Advent percaya kepada Tuhan yang Esa. Siapa itu? Hasem. Menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Inilah pribadi Elohim itu. Begini loh keberadaan Elohim kita. Begini loh, ini loh keberadaan Elohim kita. Bukan ini loh keberapaan jumlah Elohim kita. Bukan. Itu hanya dinyatakan, menerangkan supaya kita mengenal bagaimana kebagaimanaan Elohim itu. Bukan 3 Tuhan kita, bukan 3 Elohim kita, bukan. Kau kayak mana sih Jospen?
Cuma kalau Wah, Elohim kita itu satu. Emang Jospen ini nggak Pribadinya benar emang. datang ke bumi menyatakan diri kepada Musa, menyatakan diri kepada Samuel, menyatakan diri kepada Abraham. Di perjanjian baru turun datang dia menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Bukan beda itu. Ini akibat pembinasa keji udah berkarya ini. Enggak Bang Juma, pembinasa keji itu elit global itu, bukan Advent. Advent malah yang setia, umat yang setia. Tunggu dulu. Silakan, Advent itu umat yang sisa, yang taat kepada hukum-hukum Elohim. Itu dia. Ya, aku Masih ada umat yang sisa, masa nggak ada? Gitu, itulah Advent. Betul. Bukan yang lain itu loh Bang Joseph. Dianya itu, pribadinya Elohimnya itu, Yesus boleh itu. dikatakan. Wujudnya. dengan siapakah aku akan menyamakan? Aku nggak ada. Ata Ibrani 1 ayat 3. Sabar. Ata hari taladat kiasem Elohim enot Ata Anda kamu telah melihat dan mengetahui bahwa Hasem Elohim itulah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Gak ada. Gitu. Jadi cita-cita ingin menyembah Tuhan. Yesus ini kan wujudnya, Sabarlah, wujudnya Darmi. yang nyata. Sabarlah, gini dikatakan ya, Tuhan bukan manusia. Zakaria Hosea 11, Tuhan bukan manusia. Bilangan, dia bukan manusia. Nah, memang kalian berharap ingin menyembah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan memang itu dilakukan oleh kalian. Tapi kalian menduakan dia. Dikatakan, aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan ada Tuhan lain yang dapat hadiratku. Jangan kau sujud menyembah kepadanya. Karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau diduakan, artinya begitu. Lanjut. Nah, berat itu. Ilah-ilah lain. Contoh 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Hasemnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Kalau Yesus bukan Mamon. Yesus kan wujud daripada Elohim. Bang Zuma, saya ingin komen. Oke, sekarang aku tanya, Tuhanmu Hasem, sabar Jospen. Tuhanmu Hasem atau Yesus? Pilih salah satu. Tuhan bukan wujud. Lanjut Kan aku cuma. menyatakan diri. Hasem itu kan wujud roh. Roh yang tak kelihatan. Yesus ini wujud daripada Hasem. Ibrani 1 ayat 3. Merendahkan diri dia menjadi hamba turun ke bumi. Bu Darmi. Enggak ada beda itu. Mana beda? Ajar kau bilang Hasem Pribadinya itu manusia. Pribadi Hasemnya Yesus. Bu Darmi. Bang Yosef. Makanya Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Berani rupanya para nabi ngomong menyediakan tempat di surga. Karena dia enggak siapa-siapa nabi itu. Bu Darmi. Terus dalil yang dibawa. Oh iya dong. Terus. Itu dalil yang Bu Darmi. paten itu. Kalau kau tahu itu Arom, enggak akan kau tinggalkan Yesus. Justru karena tahu itu. Justru saya karena tahu itu. Siapa para nabi ngomong berani kayak gitu? Segala Jauh kehendak dulu yang Arom. dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Selesai. Bu Darni, ketika Yesus di dalam Yohanes 10 ingin dilempari batu, sebab kamu hanya seorang manusia, bukan karena kau mengajarkan yang lain, tetapi kamu hanya seorang manusia, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Elohim, kan gitu. Yesus memberi klarifikasi enggak ketika dikatakan dirinya itu menyamakan dirinya dengan Tuhan? Iya dong. Yesus di data nomor 34-nya mengatakan apa? Hei kalian Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Malaikat datang disebut Elohim, Musa datang menyampaikan firman disebut Elohim. Ya aku juga menyampaikan firman disebut Elohim. Bukan berarti Musa dan malaikat dan aku itu adalah Elohim. Yesus loh. Bahkan Yesus menegaskan di data selanjutnya apa katanya? Dan apa yang menjadi ketetapan Elohim tidak bisa diganggu gugat. Aku menyatakan sesuatu yang bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kamu dengarkan dari mulutku bukan dari aku, yang aku adalah Tuhan, bukan. Tetapi ketika aku mengatakan aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Perkataanku itu bukan dari aku loh. Itu perkataan Tuhan yang mengutus aku untuk mengatakan bahwa Tuhan yang mengutusku itu satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain.
Makanya Yesus mengatakan mereka mengenal engkau Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau Yesus sudah mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Elohim, siapa Kristen ini yang melantik Yesus lagi ikut-ikutan menjadi satu juga di sono? Kristen ini yang mengatakan itu adalah orang yang sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji tadi. Tuh jawabannya. Bang Juma percaya nggak sama Yohanes murid Yesus? Percaya? Ya udah, kenapa nggak percaya? Yesus adalah firman Elohim. Yesus mengatakan jelas ditulis Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tunggu, Yesus mengatakan apa untuk membantah itu? Bukan aku yang membantah, Yesusnya yang membantah. Apa kata Yesus? Begini Pak Juma. Siapa yang menceritakan keberadaan Yesus kalau bukan murid-muridnya? Yesusnya yang angkat saksi tentang dirinya. Apa gitu masih kurang? Ketika Yohanes mengatakan Yesus bla, Yesus bla, Yesus bla 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 bla. Apa kata Yesus? Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, masih kurang itu rupanya. Kurang karena dibinasakan akalnya. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, seluruh mujizat yang aku praktekkan, seluruh kekuatan yang aku pertontonkan, seluruh itu semuanya aku kerjakan dan semua itu yang bersaksi tentang aku. Mujizatku, kekuatanku, itulah yang aku pertontonkan sekarang. Dan apa yang aku kerjakan itu semuanya bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Paman. Datang dari Bapak, pribadinya Bapak itu utusan. Ya. Bukan utusan seperti para Inilah yang nabi. disebut Akhi Billy sebagai musyrik. Bang Anda Juma, menduakan kalau Tuhan. dia bukan yang keluar dari Bapak, mana mungkin dia bisa menghakimi kelak dunia, mengampuni dosa seluruh umat dunia? Anda keliru, Bu Darni. Oke Ada lah. ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Karena dia keluar Silakan dari Anda baca. Bapa, pribadi Bapa, maka dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39 katanya, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nggak mungkin, kemana para nabi yang lain? Kok nggak bisa menghakimi? Salah satu lagi, di dalam Al-Quran kalian, semalam kan aku bilang sama Bang Tuma, Isa Al-Masih hanya ditengok Dajjal wajahnya. Udah Isa Al-Masih selesai itu kemarin Bu Darni. Bu Darni Anda baca pengakuan Yesusnya, Anda baca di data Yohanes 5 nomor 45. Jangan kalian menyangka bahwa aku akan datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang menghakimi kalian di hadapan Elohim itu adalah Musa alaihi salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu dalil, ucapan Yesus loh. Yohanes 5:45. Yesus itu datang bukan kepada seluruh Bani Israel, bukan. Yesus datang kepada Bani Israel yang sesat doang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat, bukan kepada domba. Makanya dikatakan aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang yang berdosa. Siapa orang berdosa ini? Bani Israel yang sesat, yang meninggalkan ajaran Torah. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang akan menghakimi kalian itu adalah Nabi Musa alaihi salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu jelas itu. Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Jadi tak ada keraguan bagi kami tentang itu. Nah, sedangkan ketika Anda berbicara tentang Yesus sebagai hakim, aku baca sebuah dalil ketika kami masih belajar tentang Bible ini. Apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab saudara? Dia mengatakan begini, jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Elohim yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu persis bahwa perintah Elohim itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Elohim kepadaku. Jelas toh? Apa itu? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Elohim kepada Bani Israel yang sesat, agar Bani Israel yang sesat itu kembali kepada hukum Musa. Itu dalil, Bu Darni. Itu dalil. Nah, kenapa saudara tidak mau mengerti, tidak mau memahami? Bukan tidak mau, Bang Suma, tetapi akal sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji lebih dulu. Ya. Nah, apa lagi? Coba nih, coba. Islam Suma ya? Iya, saya paman. Ente hebat ketika hidup dulu di bumi ya. Iya, kenapa emangnya? Ente kenapa nggak menuhankan aku? Lah, emang ada firmanmu untuk menuhankan dirimu? Oh, memang nggak ada sih. Terus ada lagi yang ingin kau tanyakan samaku, wahai saudaraku, Bang Yesus. Begini, Bang Suma, kan di sisi kananmu kau lihat orang pencapaian dunianya luar biasa karena menuhankan aku. Kenapa kau tidak jatuh cinta dengan itu? Apa yang saya katakan? Lu sendiri yang mengajarkan, apabila ingin hidup kekal, di dalam Matius 19, lakukan segala perintah Elohim. Dan kalau sudah sampai level itu, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Ketika kamu lulus 2 stasiun ini, barulah boleh kau menjadi pengikut aku. Bagaimana aku mau kaya? Bagaimana aku mau bermegah di bumi? Aku harus tunduk kepada perintah Tuhanku. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Aku mencari nafkah hanya sekedar untuk hidup, bukan untuk memperkaya diri, menimbun harta untuk melupakan Tuhanku. Aku menemukan harta, aku bagikan kepada si miskin, bukan untuk memperkaya diriku. Tapi satu lagi, apa itu? Ketika kamu melihat orang-orang berbondong-bondong di hari Minggu menyembahku, di situ ada musik, di situ ada minuman keras, di situ ada makanan-makanan, kenapa kau tidak ikut? Bukankah itu sebuah kenikmatan? Apa yang saya katakan kepadamu, itu tidak pernah kau ucapkan. Kau tundukkan semua perintah-perintah yang ada, hanya berpola kepada apa yang diperintahkan Elohim. Elohim mengajarkan apa, itu yang kemudian harus aku lihat, bukan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri lo. Maka Bang Yesus mengatakan, adindaku Bang Suma, silakan engkau melangkah kemana arah Tuhan menjanjikan jalanmu selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Bu Darni dipanggil? Itu kak dia duduk situ, duduk, kata Bang Yesus. Saudara Yesus mengatakan, ente menuhankan aku, ya. Yang ngajarin sopo? Mulai bingung tuh. Yang ngajarin ente untuk menuhankan diriku, menghakikatkan diriku dengan sang Elohim sopo? Siapa yang mengajarkan ente, siapa yang membisikkan ente untuk menghakikatkan, mensederajatkan, mensejajarkan aku dengan Elohim yang maha suci, maha tinggi? Padahal engkau tahu aku hanyalah seorang manusia yang diberi mujizat, yang diberikan wewenang, yang diberikan hidup, yang diberikan kuasa, diberikan, diberikan. Dan tentu ada yang memberikan itu. Bang Juma, Maka apa kata Bu Darni akan Filipus? mengatakan, Tunggu dulu, apa kata Yesus? Bu Darni, Apa kata Yesus Bu Darni kepada si mengatakan, Filipus? Dia Bapak itu. Dia Bapak itu. semua itu aku ajarkan kepada muridku. Tidak pernah aku mengajarkan mereka menyembah aku. Kalau Filipus itu ceritanya berbeda. Filipus ini dongo, Filipus ini bahlul. Sudah sekian lama aku bersama dengan Filipus. Bapak itu tak bisa dilihat, suaranya pun tak bisa didengarkan. Masih juga kau bertanya, benar-benar bodoh kau ini Filipus. Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa.
Jangan pelintir. Jangan dengar dulu, pelintir. siapa? Pilih Saya tidak bertanya, memelintir. mana Bapak Saya itu? tidak memelintir. Kita bilang Yesus Saya salah. tidak memelintir. Baca ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yohanes 4 nomor 40. Dengar. Yohanes Ya, 4 Yohanes nomor 34. 1 dulu. Singgung dulu Dengar dulu, Yohanes dengar 1. dulu. Dengar dulu saudaraku. Dengar dulu. Anda kan menuduh saya memelintir. Seluruh pekerjaan yang aku kerjakan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Aku melakukan apa yang kulihat Bapa untuk melakukannya. Seluruh perkataan adalah perkataan dari Bapa. Dengan kata lain, siapa yang melihat aku sama dengan melihat Elohim. Siapa yang melihat Nabi Musa sama dengan melihat Elohim. Karena mereka ini adalah duta Elohim. Apa yang mereka ucapkan adalah perintah Elohim. Apa yang mereka kerjakan adalah perintah Elohim. Karena Elohim tidak akan mungkin nuzul ke bumi, maka Elohim mengutus para dutanya, yaitu Rasul. Nah, silakan. Ini pindah topik bahwa Yesus menurut Anda bukanlah Tuhan berdasarkan pernyataan Yesus, Berdasarkan Injil, akal dan wahyu. Silakan. berdasarkan akal dan wahyu. Ya. Anda kutip Alkitab. Wahyu maksudnya Gimana? di situ ilham dari Elohim, ilham dari pencipta Oke, langit dan baik. bumi. Bukan Oke, penulis baik. kitab wahyu, bukan wahyu yang di Baik. Patmos itu kalian. Makanya Baik, jangan baik. kalian pakai kata Bagian wahyu. saya, Silakan. perhatikan. Ya. Injil Yohanes itu betul-betul Yohanes yang dipakai oleh Allah menuliskan itu, menjelaskan Yesus itu sebagai sang utusan. Maka sebagai sang utusan, maka pernyataan-pernyataan dia yang tadi abang kutip itu benar, ya, sebagai utusan. Tetapi sayangnya bahwa Yohanes sudah memulai segala sesuatu di depan itu dengan memperkenalkan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia sudah ada di kekekalan masa lampau. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Ayat yang kedua dan tiga. Ternyata dia sebagai pencipta. Tidak ada teologi Yahudi, tidak ada teologi yang lain yang mengatakan sebagai pencipta yang bukan Allah. Jadi jelas Yesus adalah sebagai Allah. Tetapi Baik. begini Bang Zuma. Apa yang tadi Bang Zuma kutip, kami mengiyakan itu. Hanyalah Bantah semuanya, boleh? ya. Jadi bantah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Baik, saya bantah. Nomor 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah segala sesuatu yang dijadikan oleh dia ini termasuk tubuhnya Yesus? Ayo. Enggak, saya tanya. Supaya Anda tahu. Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Yohanes 1 nomor 1 yang bersama-sama dengan Elohim di situ, kalau kita berbicara mengenai Tuhan ya, yang bersama-sama dengan Bapa di situ adalah sifatnya, bukan anak Maria. Anak Maria itu nanti dikatakan di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Bukan Elohim yang menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging, tetapi perkataan Elohim yang datang kepada Gabriel, yang Gabriel hantarkan kepada perawan Maria yang menjadi daging. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia Yesus. Matamu suwe. Yesus itu nanti ada setelah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging, baru ada Yesus. Kalau dikatakan segala sesuatu menjadi, berarti firman yang menjadikan segala sesuatu itu, segala sesuatu dijadikan oleh firman, artinya segala sesuatu termasuk Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat pengakuan Yesus. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Mari, Bapa sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Bapak sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Yesus. Saya ulang, Bapak sebelum menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk Yesus, Bapak itu memiliki satu kehendak. Bapak tidak memiliki dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Pada diri Bapak hanya ada satu kehendak. Camkan itu. Yesus di dalam Yohanes 8:42 apa katanya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku.
andai saja Bapa yang menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia dia akan mengatakan, aku datang ke bumi atas kehendakku sendiri, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri, aku menjadi korban di atas salib atas kehendakku sendiri. Tetapi dia mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti kehendak Bapa dan kehendak Yesus satu kehendak enggak? Dua kehendak. Apabila ada dua kehendak, di situ ada berapa hakikat? Jedar. Jangan pamer kalau Anda juga ikut terlibat di dalam korban yang telah dibinasakan oleh pembinasa keji. Pertanyaan saya, pada diri Bapak, pada hakikat Bapak, di situ ada berapa kehendak? Silakan. Oke, baik. Ya, perhatikan. Saya mulai dari runut Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda belum membantah soal eksistensi Sang Logos, ya. Jadi Anda tidak memberikan pernyataan apapun soal siapa itu Logos. Anda hanya berani berkata kalau itu Logos, apakah dia yang juga menciptakan untuk tubuhnya? Perhatikan, penciptaan tubuh Adam dan Hawa sudah selesai di sana. Dan yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 3 itu adalah penciptaan di masa lampau. Jadi tidak sedang berbicara, sedang membangun, menciptakan tubuhnya sendiri. Tolong jangan pakai ayat yang begitu. Tapi jelas bahwa Yesus Sang Logos itu disebut sebagai pra-eksistensinya, pra-kelahirannya, dia sudah ada. Kalau Anda mengatakan Yesus itu baru ada di dalam dagingnya baru saat dia datang dalam daging, itu betul. Tapi eksistensi dirinya sebagai ilahi, sebagai Allah, Alkitab berkata dia sudah ada di kekekalan masa lampau, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah, dan dia terlibat dalam penciptaan. Itu tidak terbantahkan. Oke, titik ya. Maka ada dua pribadi disebutkan di situ. Jangan bilang itu sebagai sifat. Kalau itu sifat, itu bukan bersifat ilahi, bukan. Lihat kata aslinya ya. Tidak ada di situ kata sifat yang dicantumkan. Itu betul pribadi ya. Jadi jangan putar-putar. Kemudian bagaimana dengan kedepannya? Yohanes dengan jujur berkata, sebagai yang dia adalah utusan, jujur betul. Dia datang sebagai yang diutus Bapa, ada sang pengutusnya, dan yang mengutus itu adalah yang punya kehendak, dan Yesus melakukan itu. Tapi di atas semua dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata berbuat, kata tidak dapat berbuat bukan tidak mampu, bukan, tetapi justru dia berselaras, bersekehendak, satu rancangan, satu tujuan dengan sang pengutus itu. Bukan tidak mampu ya, bukan tidak mampu. Yesus mampu ya. Nah, jadi jangan dipakai ayat itu, sebab itu justru mau menyatakan keilahian, kesehakikatan. Yohanes 1 nomor 1 dulu Dinda, coba dibuka original teksnya. Nah. Di Alkitab Sabda. Enggak, kita lihat. Yohanes 1 ayat 1. Alkitab Sabda, paralel. Aduh, kok internetnya mati. Dasal bisa buka Karema? Ya, buka. Biar jangan host nanti terganggu anunya, jaringan. Silakan. Berapa Bang Zuma? Yohanes 1 nomor 1. Baik, Yohanes 1 nomor 1. Iya, paralelnya supaya yang di bawah juga bisa paham. Dibesarkan. Ya, buka. Baik. Tadi ada kegiatan sedikit ya. Nih pelan-pelan ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Bisa buka ini Alkitab Sabda, kata firman di situ apa? Boleh. Apakah itu sifat berkata-kata atau apa? Coba. Yohanes 1 nomor 1. Firman ya. Pada mulanya adalah firman. 35:6. Logos ya, betul ya, dibesarin deh. Logos beneran nggak logos?
Logos. Oke. Coba buka Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 nomor Jadi 1. ini logos ini yang menjadi daging kan ya? Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam apa itu? Cuma ditelepon. Ada kaca, Dinda, ada cermin. Ya, coba Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Ada kendala kayaknya. Itulah Yesus. Aduh, itu aja repot. Nah, ini Ya. Gimana sih nggak kelihatan lagi? Kisah Para Rasul 1 ini, Dinda. Kisah Para Rasul 1. Ya, coba dibaca. Sabar ya, pelan-pelan kita ya. Nanti saudara Predik bantai ini. Sabda ya, Bang Juma. Alkitab Sabda, paralel. Kebaca nggak sih? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Oke, Yunaninya di situ apa? Yang logos ini apa? Yang kitab di sini apa? Logos kan? Alkitab Sabda, Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di paralelnya. Tadi ini siapa? Funding apa turun dia ya? Bang Fandi ini dia ada kegiatan kayaknya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Nah ini ya Bang Juma. Iya. Yang mana nih? Yang Kisah Para Rasul 1 nomor 1 kata kitab di situ. Kata kitab. Bukuku ini ya. Iya. Dalam bukuku ini ya. Iya. Logos Bang Juma. Logos. Tadi firman bersama-sama dengan Elohim, Logos. Buku yang keluar dari mulut Lukas juga Logos. Mana ini yang betul ini? Logos katanya. Sementara Kisah Para Rasul buku juga di Logos. Logos juga namanya. Yang bersama-sama dengan Tuhan itu juga adalah Logos. Nah, kita mau arahkan kemana pernyataan-pernyataan bahwa Yesus? Sedangkan kalau Anda membaca nih, Anda baca di dalam kitab saudara Yohanes 1 tadi, Yohanes 1 ini ketika kita buka dalam pernyataannya sendiri, Yohanes 1 itu ketika dikatakan data nomor 3 segala sesuatunya dijadikan oleh Dia, ternyata yang dijadikan di sini, kata dijadikan di sini itu tertulis dalam bahasa aslinya dengan kata Logos. Bukan logos, dijadikan. Segala sesuatunya itu dijadikan. Kan olehnya. Iya. Iya, ayat 14 enggak dibaca Bang Juma. Ayat 14. Logos Iya, itu betul. telah menjadi manusia, hidup. Ya, Firman itu hidup. bukan logos yang menjadi. Artinya bahwa ketika Tuhan berkata, jadilah manusia, maka perkataan Tuhan itu menjadi bensuya. Bukan berarti Tuhan yang menjadi manusia. Ginomai, menjadi.
firman yang melekat pada Tuhan itu adalah kehendak berkata-kata Tuhan. Makanya ketika dikatakan kitab, logos, ketetapan Tuhan yang terurai di dalam sebuah buku itu disebut logos. Ketika firman Tuhan disebut logos, maka perkataan Tuhan yang mengatakan, hamillah engkau wahai Maria, jadikanlah lahirkanlah seorang anak bernama Yesus, maka firman itu benar-benar lahir. Maka dikatakan firman yang bersama dengan Tuhan itu benar-benar telah tercipta, benar-benar telah mengeluarkan apa yang ingin dikeluarkan, yaitu manusia. Makanya di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Imamat 11 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan kepadanya terjadi. Nah, keluar firman itu. Apa firman itu ketika dia keluar? Wahai Maria, hamil kau. Hamil? Itulah yang dikatakan pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia. Karena memang pada mulanya firman, pada mulanya kehendak, pada mulanya ide, pada mulanya gagasan. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Nah, Tuhan memberi perintah, Maria hamil. Tanpa disentuh laki-laki, tunduk Maria, hamil dia. Maka saudaraku, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia, itu maksudnya firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam pengakuan Yesus. Yohanes 8 yang saya maksud tadi. Aku datang, aku keluar. Kamu tahu bahwa aku datang, aku keluar dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa? Aku datang jadi manusia atas kehendak siapa? Atas kehendak aku. Nah, atas kehendak aku. Apakah itu ke atas kehendak aku? Nah, iya sekarang, apakah aku jadi manusia atas kehendak aku? Hah? Lah, bukan atas kehendakku. Bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Elohim. Bukan atas kehendakku. Hidup. Bukan atas kehendak. Iyalah, bukan kehendak Yesus itu, kehendak Elohim. Hidup. Berarti Yesus bukan kehendak Elohim itu hidup. Berarti Tunggu, Yesus Bang Juma. bukan Elohim. Kehendak Elohim itu hidup, Bang Juma. Jadi semua ucapan itu di dalam Yesus. Hidup dia di bumi ini. Aku keluar. Gitu, aku datang, aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku, Baik, tetapi gimana? atas kehendak siapa? Kembali ke topik. Gimana Yohanes 1 ayat 1 biar saya bahas. Atas kehendak siapa? Udah selesai itu, Bang. Udah selesai. Oh, udah selesai. Atas kehendak siapa aku datang? Antara kata sifat dengan kata ini. Atas kehendak siapa aku datang untuk Saya jadi tadi manusia? sudah jawab, Bang. Atas kehendak siapa? Saya sudah jawab. Oke, selesai bicara baru saya bicara. Enggak. Kita tiktokan. Atas kehendak siapa aku datang menjadi manusia? Silakan narasi sampai habis, saya akan Hanya itu aja. Atas kehendak siapa aku menjadi manusia? Itu aja. Hakikatnya Yesus. Atas Kau nggak mampu kan menjawab? Yesus. Sudah. Itulah jawabannya. Atas kehendak siapa aku datang menjadi manusia? Baik. Kehendak hakikatnya Yesus itu. Oke, balik ya. Atas kehendak siapa? Saya. Kehendak hakikatnya Yesus. Kehendak hakikatnya, keadaan sebenarnya Yesus. Inilah penyesat itu. Baik. Itulah penyesat. Mengaku mengajarkan sesuatu kebenaran tapi hanya berdasarkan dalil-dalil buta. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dibantah, atas kehendak hakikatmu. Inilah kenapa kalian diusir. Inilah kenapa kalian diusir. Karena kalian mengajarkan yang bukan diajarkan Yesus. Yohanes 8:42, aku datang, aku keluar dari Elohim. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, atas kehendak siapa? Elohim. Bukan kehendak Yesus, bukan. Berarti kehendak Elohim dan kehendak Yesus tidak sama. Hakikatnya Yesus kan Elohim, Bang Juma. Itu menurut ente. Kalau Yesus punya hakikat itu adalah Elohim, maka dia datang atas kehendak Elohim. Dia datang atas kehendaknya sendiri, karena dia satu hakikat. Sekarang dengan mulutnya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku.
Berarti Yesus dengan Bapa Elohim tidak satu hakikat. Ada berapa hakikat? Ada berapa kehendak rupanya dalam diri Elohim? Dua atau satu? Hanya satu. Ketika kehendak ini menghendaki dirinya menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia, wajib hukumnya dia mengaku, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru Anda bisa memaksa Yesus sebagai Elohim. Tapi Yesus dengan lantang mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia tidak satu hakikat dengan yang maha berkehendak. Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Zuma. Giliran saya. Oke, baik. Dimulai dari apa tadi yang kita diskusikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya sudah menegaskan bahwa itu adalah bersifat person, bersifat pribadi, bukan sebagai kata sifat yang Anda tuduh. Nah, lalu dengan sebagai pribadi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes sebagai penulis soal logos sebenarnya itu sesuai dengan teologi atau perjanjian lama itu sendiri. Abang tadi kutip itu, apa yang ada dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia. Jelas di situ firman atau memra atau dafar itu bertindak sebagai yang dikirim, bertindak sebagai yang diutus, lalu dia akan bertindak di sana untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki sang pengutus. Jelas di situ. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya bahwa atau dafar itu bukan sekedar bahasa verbal, bukan sekedar ide, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar yang tadi Anda bilang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 atau bentuk buku atau tulisan, bukan. Tapi ini person, ini adalah pribadi yang memang diutus, mampu melakukan sesuatu sampai finish, dan apa yang dikerjakan itu adalah sesuai dengan kehendak sang pengutus. Nah, sekarang Anda lihatlah di dalam pasal 19 ayat 13 disebutkan bahwa sang pribadi itu bernama Firman Allah. Itu di dalam Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dan dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jangan dipotong ya. Nah, karena saya akan udah selesai. panjang, kepanjangan. Jelas sebagai utusan itu adalah kehendak Bapa. Lihatlah Yohanes 3:16. Saudara, ketika Anda mengatakan person, saudara, Bang Zuma terlalu banyak. Saya sedikit saja dari ketika nah, saudara, sedikit saja, Bang Zuma, sedikit ya. Udah turunkan aja orang ini kalau gini begitu besar kasih Allah sesat akan lagi menyesatkan. Anda blow on, Anda blow on, Anda on, Anda blow on. Anda nggak waras, Anda nggak waras, Anda nggak waras, Anda nggak waras. Anda lebih baik dibawa garuk pantat, habis itu Anda cium tangan Anda. Anda mengatakan berbicara mengenai person, oke? Berarti satu person aja kan? Satu oknum kan? Si satu oknum ini menjadi daging. Masih ada nggak oknum lain? Nggak ada, ya kan? Harus. Saya minta Anda jawab singkat-singkat aja. Kenapa Anda nggak mau jawab singkat? Karena Anda ingin melakukan penipuan sama seperti Paulus. Itu pasti tuh. Anda mengatakan itu berbicara person, oke. Satu person berarti ya. Satu person ini kemudian menjadi daging. Masih ada nggak person lain? Ketika dia menjadi daging, apa katanya? Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku. Katanya satu person aja. Lalu atas kehendak siapa lagi? Atas kehendak Bapa. Loh. Bukannya yang menjadi sekarang kau ini adalah Bapak? Bukan. Lalu siapa? Ya, aku ini adalah siapa? Adalah ciptaannya. Anda lumayan sudah boleh berbicara panjang lebar di hadapan kami di sini. Dikasih ruang untuk supaya Anda waras, malah semakin jadi gila. Harusnya Anda memanfaatkan suasana, kamu dikasih ruang berdiskusi dengan kami, diajak untuk waras, Anda semakin gila malah. Anda mengatakan itu bukan berbicara mengenai sifat, itu berbicara mengenai person. Jadi ketika si person ini, satu oknum ini menjadi daging, berarti dia sendiri yang menjadi daging. Tapi apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kan kau ditampar. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak pribadi lain, person lain. Lah,
berarti bukan Yesus itu adalah Bapa. Jadi saudaraku, kenapa ini bisa Anda pertahankan? Karena itu tadi, pembinasa keji. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Karena memang membinasakan dengan cara keji. Apa buktinya dia membinasakan secara keji? Kamu dikasih alat akal, dikasih saman modern, saman intelijensi yang begitu mencapai maksimal, dikasih internet, dikasih komputer, dikasih masa sejahtera, Anda hidup kemampuan maksimal, tetapi untuk menelaah Yohanes 1 nomor 1 aja Anda nggak bisa. Itulah bukti sang pembinasa keji, benar-benar keji di dalam membinasakan. Sampai orang yang sudah diperlengkapi dengan modernisasi, alat yang canggih pun tidak bisa hidup hatinya, tidak bisa hidup akalnya, mati, binasa, benar-benar binasa. Benar-benar membinasakan manusia. Akal dibinasakan, benar-benar dibinasakan. Maka yang kami upayakan di sini adalah menusuk hati Anda dengan jarum, menusuk akal Anda dengan jarum, dengan harapan dengan tusukan itu ada seberkas cahaya yang bisa masuk, di mana cahaya itu bisa menerangi kegelapan yang Anda alami saat ini. Inilah yang terjadi terhadap Dinda Arom. Kenapa dia takluk, kenapa dia langsung melunakkan hatinya? Karena dia membuka sedikit dari kegelapan itu, cahaya masuk dalam, sehingga terang